Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita ya. Saya saya ingin melanjutkan pembahasan sejarah kita dari yang channel sebelumnya ya tentang ya pergerakan Partai Komunis di Indonesia. Saya hanya menjelaskan singkat padat saja agar teman-teman di luar sana tahu kita sama-sama belajar apa sih itu yang terjadi. Partai Komunis Indonesia yang saya sudah jelaskan sebelumnya berdiri sampai pencetusnya dan puncaknya tahun 65, pembubarannya tetap MPR nomor 26, pelarangan atribut dan ajaran Marxis, Leninisme dan komunisme. Ini semua berakar dari kesalahan besar Bung Karno membiarkan Partai Komunis dan ideologinya tumbuh di Indonesia. Padahal Bung Karno dan founding father yang lain sudah sepakat bahwa kita mengarungi bernegara nanti di kemudian hari itu dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu benar-benar real dijalani satu persatu, saya yakin Indonesia pasti akan mungkin untuk pertumpahan darah, untuk saling gesekan itu agak saya yakin nggak akan terjadi. Bung Karno kadang juga nggak terlalu konsisten dalam menjalankan Pancasila. Dia sudah tahu Pancasila dibuat untuk menjalankan falsafah bangsa kita nanti ke depan, tapi dia membiarkan komunis masuk dengan selanjutnya konsep nasakom lagi yang dia buat. Ini yang memberi sinyalemen bahwa tokoh-tokoh bangsa pada saat itu yang menentang ide-ide gagasan Bung Karno semua akhirnya dipenjara. Kayak Jenderal Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, dan Prof. Dr. Hamka, mereka yang menentang itu semua tanpa diadili proses pengadilan, mereka akhirnya dipenjara. Sedih sebenarnya, padahal mereka itu perjuangan Bung Karno juga, cuma ya itulah politik, tidak mengenal kawan lawan, berbeda dihajar. Itu yang saya nggak suka dari pemikiran Bung Karno sebenarnya. Kalau Bung Karno konsisten dengan Pancasila, mungkin dia harusnya dia tidak membuat nasakom konsepnya itu, dia tidak memberikan ruang kepada ideologi komunisnya itu masuk ke Indonesia. Makanya kan puncaknya bom waktu tahun 65 akhirnya terjadi chaos di mana-mana. Makanya itu kesalahan besar Orde Lama. Orde Baru setelah itu komunisnya dihilangkan segala macam. Ya, kita tahu dengan otoritarian itu memang semua pendapat kita dibungkam. Cuma kita kembali ke komunisme ya. Komunisme itu sebenarnya kalau di era-era modern seperti ini sebenarnya sudah kurang begitu apa ya, maju dan tidak terlalu dilirik oleh orang. Cuma masih banyak yang mempelajari di negara-negara yang lain itu masih banyak yang mempelajari. Cuma untuk di Indonesia kita patut waspada ya. Soalnya anak-anak ex komunisnya itu pasti ada, dan takutnya dalam stigma dia ingin membalaskan dendam yang telah terjadi pada yang pernah dilakukan orang-orang tua lalu. Itu yang membakar dia untuk membalaskan dendamnya. Nanti ke depan hari kita pasti akan konflik lagi, kita akan perang saudara lagi, saling bunuh-bunuh. Itu yang kita hindarkan. Makanya harapan saya itu agar ada musyawarah nasional, rekonsiliasi nasional. Oke, yang orang kiri muncul silahkan, yang kanan yang keras menentang muncul. Pemerintah dan TNI Polri memfasilitasi, tokoh-tokoh negara ini memfasilitasi, kalian mau apa, semua apa, kita jalan bareng-bareng, semua tutup. Itu harapan saya. Cuma kalau hanya sekedar bualan, omong kosong segala macam, nggak akan selesai menurut saya. Yang ada dendam lagi, dan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Saya hanya berpesan satu, ide komunis ini berbahaya. Satu, kita harus membentengi anak-anak cucu kita dan anak-anak muda nih tentunya, agar jangan terlalu apatis juga. Apa itu komunis, jangan terlalu saya nggak tahu, bodo amat. Enggak begitu harusnya. Saya berharap kedepannya anak-anak muda nih lebih tahu, lebih aware, mempelajari sejarah ini. Mungkin ini saja yang sedikit yang saya mau tulis. Esensinya ialah perbedaan politik dan masuknya ideologi lain pasti akan memecah belah kita semua. Baik kita teman, saudara, atau apapun, enggak pandang bulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.